Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai fungsi referensi antar sheet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Ali Fadilah, NIM 211011200318. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dengan nomor NIM 211011200847. Perkenalkan, nama saya Ricanas Penas Damanik dengan NIM 211011200972. Perkenalkan, saya Igusti Bagus Brian Clinton dengan NIM 211011200299. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP antar sheet. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP sama-sama digunakan untuk mencari data dalam range yang berbeda. Setelah kita memahami bagaimana cara kerja fungsi tersebut, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengaplikasikan fungsi tersebut dalam sheet yang berbeda. Secara konsep, fungsi tersebut tidak berbeda, hanya saja kita menggunakan fungsi tersebut untuk mencari data dalam sheet yang berbeda. Untuk memahaminya, berikut adalah contoh kasusnya. Ya, berikut adalah contohnya. Di sini ada PT Maju Mundur, periode 31 Desember 2021. Kemudian di sini ada gaji pokok, tunjangan jabatan, transportasi, gaji kotor, potongan jabatan, jaminan hari tua, dana pensiun, PPh 21 dan gaji bersih. Keterangannya di sini adalah komponen gaji diambil dari sheet gaji. Gaji kotor adalah jumlah dari komponen gaji, potongan gaji, JHT, dana pensiun, dan PPh 21 diambil dari sheet potongan gaji. Dan yang terakhir, gaji bersih adalah penghasil pengurangan dari gaji kotor dikurangi dengan potongan. Kita lihat dari sheet gaji. Sini ada tabel gaji, golongan 1 ABCD, pada golongan gaji tunjangan jabatan transportasi per hari. Potongannya ada potongan jabatan, jaminan hari tua, dana pensiun, dan PPh. Oke, kita akan mengisi gaji pokok dengan cara kita dulu tadinya. Sini adalah tabelnya, bentuknya adalah vertikal. Maka kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP kurung A7 titik koma gaji dari A3 hingga D5 kita sorot, kemudian kita pencet F4. Terus kemudian titik koma, karena kita mengambil gaji pokok, maka kita menghitung dari golongan 1 2. Ada di sini 2. Kemudian 0 tutup kurung. Enter. Dapat gaji pokok 3 juta. Kemudian tunjangan jabatan masih sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kurung A7 titik koma gaji pokok, gaji dari A3 hingga A5 kita sorot, kemudian pencet F4, kemudian titik koma lagi. Karena ngambil tunjangan maka 1, 2, 3. Titik koma 0. Kemudian tutup, enter. Nah, untuk transportasi sedikit berbeda, karena tadi transportasi adalah per hari, maka rumusnya sama, yaitu VLOOKUP. Buka kurung A7 titik koma ke gaji lagi dari A3 ke D5 kita sorot, kemudian kita pencet F4, titik koma transportasi per hari kita masukkan, itu tabel keempat, kemudian 0 tutup kurung, langsung kita kalikan dengan hari kerja. Jadi sini 30 ya, maka langsung saja kita sorot, kemudian kita enter. Dapat hasilnya 3 juta. Untuk ke bawah kita langsung bisa kita blok dari D7 hingga F7, kemudian kita copy ke bawah. Nah, Di sini saya akan menjelaskan rumus dari total gaji kotor. Untuk rumus total gaji kotor yaitu kita menggunakan sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok dari gaji pokok sampai transportasi, kemudian enter. Nah, ini adalah total gaji kotornya.
kita seret ke bawah sampai sini. Kemudian sini adalah total dari gaji kotornya, jumlah semua dari total gaji kotor. Nah, kita menggunakan sama dengan sum, buka kurung, blok semuanya dari atas ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini adalah jumlah dari total gaji kotornya. Kemudian untuk mencari potongan jabatan, yaitu kita menggunakan rumus lookup dalam kurung, dua kurung maksudnya, 47, kemudian titik koma, kita ke tabel potongan gaji. Nah, dulu sebentar. Nah, kita blok semuanya tabel potongan gajinya, kemudian titik koma, ketik 2. Kenapa 2? Karena kita di sini mencari potongan jabatan. Nah, karena kita menggunakan lookup, jadi kita melihat datanya, data tabel itu ke bawah, maksudnya ke kanan gitu, ke samping. Kemudian posisi potongan jabatan juga di barisan kedua. Nah, jadinya kita menggunakan angka 2, lalu titik koma 0 dalam tutup kurung. Nah, jangan lupa untuk ini kita F4 ya, F4, supaya nanti kalau kita copy ke bawah jadi bisa, nggak usah kerja 2 kali gitu maksudnya. Lalu dikali dengan total gaji kotor G7, enter. Nah, ini adalah potongan jabatan. Lalu kita copy ke bawah. Nah, lalu kita jumlahkan menggunakan sama dengan sum, buka kurung, seret lagi dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah jumlah dari potongan jabatan. Oke. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan bagaimana mencari jaminan hari tua dan dana pensiun di PT Maju Mundur periode 31 Desember tahun 2021. Di sini saya akan menggunakan kata kunci tabel ini, yaitu pada tabel golongan dengan kata 1C. Dengan kata 1C ini saya akan mencari data jaminan hari tua dan dana pensiun. Pada tabel terpisah ini saya akan mencari jaminan hari tua terlebih dahulu. Di tabel gaji ini jaminan hari tua tidak ada. Di tabel potongan gaji ini jaminan hari tua ada dan berbentuk horizontal. Maka dengan berbentuk horizontal kita akan menggunakan rumus lookup. Lalu buka kurung, lalu kita klik saja kata kuncinya, lalu titik koma, lalu kita pergi ke tabel potongan gaji, lalu kita blok tabel yang kita cari, lalu kita klik F4 agar nanti saat memblok terakhir untuk mencari data terakhir tidak error. Lalu kita hitung berbentuk vertikal dari golongan sampai jaminan hari tua 1, 2, 3. Lalu kita klik 3, lalu klik 0, lalu enter. Maka dapat kita lihat hasilnya adalah 300.000. Bagaimana dengan dana pensiun? Dana pensiun sama juga dengan caranya jaminan hari tua. Kita akan mencari kalimat dana pensiun di tabel gaji, tidak ada. Di tabel potongan gaji ada dan berbentuk horizontal juga. Maka kita dapat menggunakan rumus lookup, lalu buka kurung, lalu kita klik saja kata kuncinya, lalu titik koma, lalu kita pergi saja ke tabel potongan gaji, lalu kita drag dari B2 sampai D6, lalu F4, lalu kita hitung berbentuk vertikal dari golongan sampai dana pensiun 1, 2, 3, 4, lalu kita klik 4, lalu 0. Maka di sini dapat kita lihat hasilnya adalah 250. Langsung saja kita blok dari 300 sampai
I16. Ini juga kita blok saja. Maka kita sudah dapat melihat data jaminan hari tua dan dana pensiun di PT Maju Mundur periode 31 Desember tahun 2021. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh 21 menggunakan rumus VLOOKUP dan juga cara menghitung gaji bersih. Nah, untuk VLOOKUP, pertama-tama kita mencari value dari data yang akan kita cari, yaitu dengan kolom golongan. Kemudian kita menentukan tabel yang akan kita cari datanya. Kemudian untuk row-nya, karena kita akan mencari PPh 21, jadi kita mengambil dari row kelima. Lalu jangan lupa untuk diberi absolute agar kita dapat drag sampai bawah. Seperti ini. Untuk total kita mencari menggunakan rumus sum. Lalu untuk gaji bersih kita hanya tinggal mengurangkan total gaji kotor dengan potongan jabatan, jaminan hari tua, dana pensiun, dan PPh 21. Untuk totalnya kita sama menggunakan rumus sum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.